Sempat dieluh-eluhan Bobotoh, pemain satu ini tak terpakai lagi di Persib, bakal dicoret. Persib gagal cari lawan uji coba, Bojan Hodak temukan pengganti Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Miro Petric ungkap kondisi fisik pemain Persib. Miro Petric ungkap kondisi fisik pemain Persib. Pelatih fisik Persib, Miro Petric tampak bahagia melihat kondisi fisik para pemain Persib Bandung. Hal itu ditunjukkan Petric lantaran kondisi kebugaran para pemainnya meningkat sangat pesat, terutama pasca liburan panjangan di awal tahun. Baginya, para pemain Persib memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan diri. Karena itu, Petric merasa bangga bisa melihat peningkatan kebugaran para pemain yang hari demi hari bisa meningkatkan. Selama pramusim setelah tahun baru atau selama bulan Januari dan Februari, mereka memanfaatkan waktunya dengan sangat baik, dan kondisi dari setiap pemain banyak mengalami kemajuan, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Selain mengalami peningkatan pada kebugarannya, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menjelaskan, untuk saat ini para pemainnya tidak banyak yang mengalami cedera. Ia berharap, kondisi seperti ini bisa terus terjadi hingga akhir kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasalnya untuk saat ini, Persib Bandung masih harus menyelesaikan 5 pertandingan terakhir untuk memastikan tiket emas ke babak Championship Series. Kami merasa senang karena tidak banyak yang mengalami cedera dan saya harap ini bisa terus berlanjut, katanya. Persib gagal cari lawan uji coba, Bojan Hodak temukan pengganti Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Persib Bandung terus melakukan persiapan menjelang menghadapi Bayangkara FC, Kamis pekan depan. Seperti yang diketahui sebelumnya, Bojan Hodak memutuskan untuk menggelar game internal untuk memantau kondisi para pemain, termasuk mematangkan strategi yang akan diterapkan pada laga pekan ke-30 tersebut. Bojan Hodak mengaku, game internal yang akan dilakukan timnya nanti merupakan alternatif dari pertandingan uji coba yang semula direncanakannya dalam mengisi masa jeda kompetisi Liga 1 karena adanya pertandingan internasional. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan lantaran tidak tersedianya lawan tanding yang sesuai dengan yang dibutuhkan Maung Bandung. Kami tidak bisa menemukan lawan untuk uji tanding, maka kami hanya akan bertanding antar pemain di dalam tim secara tertutup selama 90 menit. Dalam agenda nanti, kami akan mencoba beberapa hal yang bisa diterapkan saat melawan Bayangkara FC, ujarnya. Bojan Hodak pun tidak menampik jika rencana game internal tersebut sekaligus mengukur kesiapan para calon pemain pengganti yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Deddy Kusnandar dan Mark Klok. Sebab, keduanya harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Meski demikian, ia mengaku tidak ambil pusing dengan untuk mencari sosok pengganti tersebut. Pasalnya, Persib Bandung dihuni oleh para pemain yang berkualitas dan mampu bermain di beberapa posisi, termasuk gelandang bertahan. Kami harus melakukan sedikit perubahan akibat beberapa pemain yang harus absen di pertandingan itu, ucapnya. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan, dirinya saat ini telah memiliki 6 kandidat yang dapat memainkan peran yang ditinggalkan Deddy Kusnandar dan Mark Klok. Ke-6 pemain tersebut, yakni Ahmad Jufrianto, Victor Igbonevo, Ezra Walian, Abdul Aziz, Rachmat Irianto, dan pemain muda Adzikri Fadilah. Menurutnya, pertandingan kontra Bayangkara FC nanti pun menjadi kesempatan bagi ke-6 kandidat tersebut untuk bisa menambah menit bermainnya musim ini. Tentunya, sangat banyak pemain yang bisa bermain di posisi itu, dan kami memiliki 26 pemain yang mereka dibayar dengan layak untuk menjalankan tugasnya. Jadi tentu saja mereka harus menjalankan pekerjaannya dengan baik. Jadi kita lihat saja nanti, katanya. Melihat daftar ke-6 kandidat tersebut, hanya 3 pemain yang memiliki posisi murni sebagai gelandang, yakni Rachmat Irianto, Abdul Aziz, dan Adzikri Fadilah. Namun, jika merunut pada data statistik musim ini, pemain yang paling sering bermain sebagai gelandang, yaitu Rachmat Irianto dengan 9 kali bermain, Ezra Walian 5 kali, Abdul Aziz 2 kali, dan Victor Igbonevo 1 kali. Sementara 2 pemain lainnya, yakni Ahmad Jufrianto baru 1 kali bermain musim ini sebagai bek tengah.
Sedangkan, Adzikri Fadillah belum mendapatkan menit bermain sama sekali. Terlebih pemuda kelahiran 26 Februari 2003 itu baru mendapatkan promosi ke tim utama sekitar sebulan lalu. Jika mengacu pada beberapa pertandingan terakhir, Ezra Walian bisa dimainkan di gelandang. Ia bisa berduet dengan Irianto. Apabila Irianto masih dalam kondisi yang kurang fit, Bojan Hodak bisa menandemkan Ezra dengan Abdul Aziz. Bagaimana menurut kalian? Sempat dieluh-eluhan Bobotoh, pemain satu ini tak terpakai lagi di Persib, bakal dicoret. Kota Kembang pernah berbangga dengan munculnya Febri Haryadi, winger dinamis yang menggemparkan kancah sepak bola Indonesia dengan kecepatan dan manuvernya yang mematikan. Dianggap sebagai wonderkid, Febri tidak hanya menjadi andalan Persib Bandung tetapi juga pilihan utama tim nasional pada periode 2017-2018. Karier Febri dimulai di Persib U21 pada tahun 2013, di mana ia menjadi pemain kunci dalam menyisir sektor sayap. Talentanya yang luar biasa membawa Maunggora meraih trofi, termasuk Piala Bupati Subang pada 2015, dan menarik perhatian pelatih Jajang Nurjaman. Promosi ke tim senior Persib di turnamen Piala Jenderal Sudirman pada akhir 2015 menandai awal dari kenaikan karier Febri. Bersama Gianzola, ia mencetak gol debut yang mengesankan dan terus menunjukkan performa cemerlang di kompetisi TSC 2016, mengesampingkan pemain senior lainnya. Namun, setelah puncak popularitasnya pada 2017, di mana regulasi U23 memastikan posisinya sebagai starter, Febri mulai menghadapi tantangan. Meskipun memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang mengagumkan, serta keterampilan yang seimbang dengan kedua kakinya, ia mulai menunjukkan inkonsistensi dalam performa. Pada 2018, tekanan dan kesibukan dengan tim nasional mengurangi jumlah penampilannya di Persib. Meskipun catatan individunya meningkat pada 2019, pandemi dan perubahan dalam gaya bermainnya menyebabkan penurunan performa. Kritik atas efektivitasnya dan keputusan yang kurang tepat di lapangan membuatnya semakin jarang menjadi pilihan utama. Musim 2022-2023 membawa lebih banyak tantangan bagi Febri, dengan namanya mulai dipinggirkan dari daftar starter. Kedatangan Luis Milla sebagai pelatih baru memberi sedikit harapan, mengingat hubungan baik mereka di tim nasional. Tetapi masa depan Febri di Persib tetap tidak pasti. Hingga pada masa Bojan Hodak, ia semakin terlupakan. Kini posisinya digeser oleh Ciro Alves, Rian Kurnia dan Edo Febriansyah. Banyaknya opsi di lini serang kiri, membuat nama Febri semakin santer dikabarkan akan dicoret oleh Persib pada bursa transfer mendatang. Menurut kalian, apakah setuju jika Febri dicoret dari skuad di musim depan?